Selamat sore sahabatku semua. Seperti ini suasana di kampung Indonesia. Jadi mainan di sini juga sama seperti di Malaysia sahabatku semua. Layang-layang. Wow. Kalau di sini disebut layang-layang sawangan. Dan hari ini Bang Toha tengah nak cari kangkung. Kangkung liar. Dulu era tahun 90-an, masa-masa kecil yang dimana sebelum merantau ke Malaysia dan juga sebelum tahu Malaysia, setiap petang saya itu sering cari kangkung liar. Bang Toha coba tunjukkan ya, di Malaysia ada tak kangkung liar? Coba untuk kawan-kawan daripada Malaysia yang mungkin sering main-main di ladang, macam ini bentuk kangkung liarnya. Dan ini kalau ditumis rasanya sedap sahabatku semua. Tapi kali ini Bang Toha cari bukan untuk ditumis, bagi makan kelinci. Kebetulan Bang Toha itu punya 2 kelinci. Dulu di kampung makan dengan kangkung tumis dengan nasi putih saja, itu terasa sedap sahabatku semua. Dan carinya itu di area persawahan macam ini. Tapi di Malaysia yang saya suka ada yang namanya sayur pucuk paku. Kalau di sini cari sayur pucuk paku itu sudah susah sahabatku semua. Kalau dulu-dulu tahun 90-an cari sayur pucuk paku itu di sungai. Tapi sungai sekarang itu perbedaannya sudah jauh. Sungai sekarang itu banyak kotor, tak macam dulu. Sisi kehidupan kampung pada zaman dulu, makan dengan ikan masin, nasi putih itu sudah sangat terasa sedap sahabatku semua. Sayurnya cari sendiri di sawah. Dan biasanya di sawah Indonesia itu bukan hanya sayur kangkung saja ya, ada juga sayur bayam liar. Kalau untuk bayam liar di Malaysia juga banyak. Cuma nampaknya kalau saya lihat orang Malaysia itu jarang yang makan sayur bayam liar. Dek, dulu pernah makan sayur sawah nggak? Pernah. Pernah. Ya. Cari kangkung sawah Iya. Kangkung sawah sama siapa? sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya. Dulu era 90-an ramai ya Dek, yang Iya. cari kangkung ya kan. Tapi sekarang sudah tak banyak ya. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada yang cari kangkung. Alhamdulillah ya. Dulu kan masak nasi jagung kan banyak ya kan. Tapi sekarang sudah ramai orang tidak masak nasi jagung ya kan Dek ya. Di sini kebanyakan tanamannya itu memang jagung. Jadi jarang sekali yang tanam buah-buahan sahabatku semua. Sebab kalau tanam buah-buahan biayanya itu juga cukup lumayan mahal. Di samping itu perawatannya juga agak rumit. Biasanya kalau di Malaysia kan kebanyakan ditanami tembikai susu. Tapi di sini orang yang tanam tembikai susu jarang sangat. Dan kemarin kawan-kawan waktu tengok video saya minta restu istri untuk merantau ke Malaysia. Banyak yang berkomentar dikira merantau ke Malaysia balik langsung. Jadi untuk saat ini memang istri menyuruh duduk dulu di kampung. Dek, duduk dulu di kampung ya. Karena sudah terlampau merantau lama sangat sahabatku semua. Ditinggal berapa tahun Dek? 12 tahun ya? Iya. 12 tahun ditinggal merantau ke Malaysia. Bayangkan sahabatku semua, di kampung itu hanya 1 bulan, 2 bulan. Momen seperti ini, kita bersama macam ini jarang sangat. Jadi baru-baru inilah
Bang Toha bisa menemani istri, misal kata mengajak ke sawah cari kangkung, kemudian jalan-jalan petang, baru kali ini. Dan biasanya kalau Bang Toha merantau cuti 1 bulan, 2 bulan, tak banyak keluar sahabatku semua, kebanyakan di rumah rehat-rehat. Kalaupun nanti keluar biasanya itu cari makan ataupun pergi ke laut. Jadi jarang sekali merasakan momen-momen kebersamaan bersama sang istri. Alhamdulillah anak juga sekarang sudah di pondok. Jadi itulah kenapa Bang Toha memutuskan untuk berehat sejenak. Kalau dikatakan apakah sudah las nggak balik ke merantau ke Malaysia lagi, saya juga belum bisa jawab sahabatku semua. Sebab apa? Takut nanti kalau sewaktu-waktu saya balik ke Malaysia lagi. Sebab nanti kan anak juga besar dan pastinya juga perlu biaya sekolah yang cukup lumayan. Misal kata masuk sekolah SMA ataupun masuk ke university. Ya semoga saja ada rezeki juga sahabatku semua. Tapi andai kata mungkin kalau di Indonesia susah sangat nak cari istilahnya rezeki atau duit, mungkin ya saya putuskan balik ke merantau ke Malaysia lagi. Makanya banyak kawan-kawan yang berkomentar apakah seterusnya nggak balik, juga nggak bisa saya jawab sahabatku semua. Sebab keadaan apabila sewaktu-waktu berubah, ya Bang Toha akan balik. Untuk setakat ini alhamdulillah untuk keadaan di kampung Bang Toha kalau misal kata untuk makan cukup saja sahabatku semua. Dari hasil jualan TOS yang dimana memang untungnya nggak seberapa, tapi Bang Toha selalu syukuri. Kalau dulu cari kangkung dimasak, Dek. Tapi sekarang cari kangkung untuk apa? Untuk makan kelinci. Untuk makan kelinci, rabbit. Wow, dan ini gemuk sekali kelincinya. Kalau di Malaysia namanya rabbit, bukan kelinci. Bukan juga rabbit. Rabbit. Jadi Bang Toha itu punya peliharaan kelinci sahabat semua. Ini sebenarnya punya anak, cuma karena anak di pondok pesantren, jadi sang istri yang merawat. Dan alhamdulillah inilah yang saya bangganya hasil kerja kerasku di Malaysia bisa jadi rumah seperti ini. Meskipun prosesnya belasan tahun, proses yang tidak sebentar, proses yang lama, tapi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Dek, senang nggak Dek punya rumah? Senang. Apalagi kalau hasil merantau dari sang suami, ya kan? Jadi amat sangat senang sahabatku semua. Kalau kerja di kampung, misal kata ingin buat rumah seperti ini, waktunya itu lama sekali sahabatku semua. Mungkin juga tidak bisa seperti ini. Dan kemarin alhamdulillah ada sedikit rezeki. Tapi sebenarnya bukan sedikit rezeki sih. Ini macam saya berhutang dengan mak mertua. Kan mak mertua kan ceritanya dia jual sapi. Lepas itu adalah uang sedikit, disuruh buat pagar sama taman. Jadi macam berhutang lah sahabat semua dengan mak mertua. Karena musim kemarau kan susah nak cari rumput. Nah jadi sapinya dijual dan disuruh buat pagar macam ini. Dek, alhamdulillah ya dapat hutang dari mak mertua ya. Iya. Dikasih hutang mak mertua, disuruh buat pagar. Jadi alhamdulillah inilah hasilnya sahabat semua. Rumah hasil merantau daripada Malaysia. Tapi bukan 1 tahun 2 tahun, belasan tahun. Jadi alhamdulillah ini merupakan salah satu ya rezeki yang sangat saya syukuri sahabatku semua. Jadi alhamdulillah dari hasil kerja kerasku yang dimana di sana di Malaysia sahabatku semua, saya sendiri juga istilahnya jarang sekali cuti. Jadi setiap hari isinya kerja dan kerja terus. Bahkan kadang-kadang kalau kerja itu tak kenal waktu.
lembur atau overtime, sampailah pulang tengah malam, makan apa adanya. Dan bagi saya ketika merantau memang harus kerja keras demi sebuah impian. Nanti kalau di kampung harus punya rumah sendiri. Kalau di sana kan misal kata kita belum punya rumah kan ada rumah sewa. Tapi kalau tinggal di kampung seperti ini sahabatku semua, di Indonesia misal kata kita nak sewa rumah itu memang payah lah. Jarang orang yang istilahnya menyewakan rumahnya. Jadi memang tidak ada homestay. Nah ini yang sering ditanyakan kawan-kawan dari Malaysia, Bang apakah ada homestay? Homestay juga nggak ada sahabatku semua. Kalaupun ada biasanya di pekan, itu pun juga jarang-jarang. Alhamdulillahirobbilalamin, kerja keras selama belasan tahun tidak mengkhianati hasil, dan ini merupakan salah satu hasil yang sangat saya syukuri. Pulang-pulang tidak tangan kosong. Jadi video ini bukan saya nak tunjuk-tunjuk, bukan saya istilahnya nak sombong apa yang disombongkan sahabatku semua, karena semua hanya titipan. Tapi sebagai orang desa, orang kampung yang dimana ketika pulang merantau akhirnya bisa ada hasil, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri sahabatku semua. Dan alhamdulillah buah mangga pun juga sudah berbuah. Ini kalau di Malaysia nampaknya macam mangga Thailand sahabatku semua, yang dimana buahnya cukup sangat besar kalau sudah tua nanti. Inilah hasil kerja keras saya, yang dimana dari umur 22 tahun kalau tak silap ya, umur 22 tahun sudah masuk ke Malaysia, yang dimana dari bujang hingga punya anak dan istri. Dan alhamdulillah sekedar rumah saja sahabatku semua, tapi juga punya usaha kecil-kecilan lah, yang dimana setidaknya juga bisa membuat saudara-saudara terbantu. Contohnya Mbak Feni, alhamdulillah ada kerja dan bisa jualan TOS. Itu juga merupakan hasil yang sangat saya syukuri sahabatku semua. Dan kemarin ada yang berkomentar juga, Bang minum susu soya kenapa istri nggak dibelikan, kenapa minum susu sendiri? Dan istri pun sudah saya belikan sahabatku semua. Dan saya akan bertanya, minum susu soya Indonesia dengan Malaysia perbedaannya seperti apa? Dek, oh dia tengah minum susu soya. Gimana susu soya Malaysia, enak atau tidak? Enak banget. Enak banget. Iya. Kalau di Indonesia namanya apa? Kalau di Indonesia sule. Sule? Iya. Apa itu sule? Susu kedelai. Susu kedelai. Iya. Ini buatan Malaysia loh, Dek. Coba Iya. Dari dulu saya memang suka ini. Waktu saya merantau di Batam, saya sering beli ini karena enak. Oh, waktu merantau di Batam Iya. suka beli Saya suka beli ini. susu soya Iya. dari Malaysia. Iya. Rasanya kayak Memang gitu. kalau di Malaysia itu banyak makanan. Memang kalau di Batam banyak makanan dari Banyak. Malaysia. Iya. Banyak, Dek. Banyak. Tuh, istri saya ternyata suka susu soya sudah sejak zaman dulu, Dek ya. Iya. Merantau di Batam ya. Jadi dulu istri saya ini juga orang nggak punya sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah tengok rumah mak mertua saya yang dimana kecil sangat, Dek ya. Dan akhirnya istri pun lepas lulus sekolah, Dek ya. Lulus sekolah merantau di Batam sampai berapa tahun, Dek? 2 tahun. Merantau di Batam 2 tahun. Beli apa? Di Batam dapat beli apa? Beli motor. Dapat beli motor. Jadi sahabatku semua, orang kampung itu kalau merantau misal kata sudah dapat hasil, meskipun motor, meskipun hasilnya mungkin tidak seberapa, tapi bangga, Dek ya. Iya. Tapi sekarang bangga nggak punya suami belasan tahun, prosesnya nggak lama, akhirnya di kampung punya rumah, bangga nggak? Bang, bersyukur. Bersyukur ya. Iya. Bersyukur, alhamdulillah ya. Jadi kehidupan kita memang orang nggak punya sahabatku semua. Kalau orang nggak punya itu mau nggak mau, kalau ingin perubahan harus merantau, Dek ya. Macam istri saya ini, istri saya lulus sekolah langsung merantau. Kenapa berani merantau di Batam, Dek? Ya karena saudara saya di sana semua. Kenapa istri saya berani merantau? Karena di Batam itu juga ada abang ipar saya sahabatku semua. Dan kemarin waktu pulang daripada Malaysia, saya juga tunjukkan suasana di Batam.
Itu Bang Toha tidur di rumah sang kakak ipar, yang dimana kakak ipar jualan ayam penyet ya. Kakak ipar tuh jualan ayam penyet. Di Malaysia tuh juga ada ayam penyet deh, cuman kalau di Malaysia ayam penyetnya itu ada kuah supnya. Tadi azan maghrib, jadi Bang Toha rehat sekejap dan sekarang sambung cerita balik. Alhamdulillah, kalau sudah pulang daripada merantau yang jauh sangat, yang dulunya sejak kecil nggak pernah saya impikan, sama sekali nggak terlintas di pikiran. Mungkin ini juga doa dari ibu saya juga, sebab waktu dulu masih kecil saya itu pernah bertanya kepada ibu saya, yang dimana saya ini memang di kampung benar-benar orang nggak punya. Seketika itu saya berpikir, Mak, nanti kalau besar itu saya kerja apa? Sedangkan kita ini kan orang nggak punya, dan saya juga nggak banyak kenalan. Takutnya nanti kalau besar saya jadi pengangguran. Tapi di situ Mak menjawab, jangan putus asa, selalu berusaha. Saya doakan siang dan malam, semoga nanti kelak jadi orang yang istilahnya bisa dapat kerjaan dan sukses. Alhamdulillah, kini doa ibu terkabul. Tapi sayangnya di saat doa ibu terkabul, ibu lebih duluan pergi, sahabatku semua, yang dimana ibu saya meninggal. Dan waktu itu juga saya berada di Malaysia. Tapi beruntungnya pada masa itu tidak COVID ya. Kalau mungkin pada masa itu COVID, saya nggak bisa melihat terakhir ibu saya. Sedih jika ingat masa-masa itu, sahabatku semua, yang dimana kini doa-doa dari ibu sudah terkabul, tapi sayang beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ayah saya meninggal, kita orang satu saudara, satu famili berada di Malaysia, dan masa itu memang tidak dibenarkan untuk balik kampung karena tengah lockdown ya. Jadi balik ke Indonesia nggak boleh, kemudian pulang juga nggak boleh. Mau nggak mau ya harus duduk di Malaysia. Saat itu memang perasaan sangat sedih. Mungkin kalau orang melihat seolah-olah, oh senang ya Bang Toha, istilahnya tahu-tahu sudah punya rumah, padahal ini prosesnya sangat lama sekali, sahabatku semua. Belasan tahun. Jadi belasan tahun tidak kenal lelah, belasan tahun saya benar-benar bekerja keras, istilahnya tak tahu siang tak tahu malam, akhirnya membuahkan hasil. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini merantau di Malaysia, kalian semangat, tetap bekerja keras, dan kalau misal kata ada peluang lembur, ikut lembur atau ikut overtime supaya nanti ada tambah-tambahan dan nanti gajinya istilahnya bertambah. Sebab kalau kita tengok keadaan di kampung, apalagi kalau musim kemarau seperti ini, sahabatku semua, misal kata kita cari pekerjaan tetap bagi orang yang istilahnya nggak begitu punya pendidikan tinggi, memang begitu sulit. Oke, mungkin video sharing-sharingnya cukup sampai di sini. Semoga video ini memberikan informasi, dan ini bukan hanya istilahnya Bang Toha pamer hasil dari perantau Malaysia, sok-sokan enggak, tapi semoga kawan-kawanku termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.